Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan hari ini saya akan menjelaskan tentang yang saya kemarin bahas ya. Tadi ada sedikit masalah, jadi mungkin ini cukup persingkatan aja dari video pertama yang saya buat itu. Intinya digabung lah intinya. Pembahasan yang kemarin itu tentang pendapat saya tentang halal, haram, tidak boleh dan boleh. Menurut saya, kalau misalnya itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di alam Alkitab, dan juga tidak ada kitab-kitab lain di agama lain, maka itu bukan disebut haram dan halal, malah disebut tidak boleh dan boleh. Bolehnya kenapa dan tidak boleh kenapa gitu. Contohnya seperti yang saya udah bahas tentang Bitcoin. Bitcoin kan adalah alat digital, mata uang digital, mata uang goib sebenarnya, dan juga alat investasi yang dimana alat investasi ini sangat berbeda dengan saham. Kalau saham kan itu kayak bisa guling-gulingan. Kalau ini di kripto ini kencengnya minta ampun, naik turun naik turun naik turun, kencengnya minta ampun. Ruginya dapat banyak, untungnya juga dapat banyak gitu. Jadi kurang stabil sebenarnya. Tapi menguntungkan juga karena Anda bisa menggandakan uang Anda menjadi 5 kali lipat. Tapi ruginya juga 5 kali lipat. Jadi seimbang rugi sama keuntungannya. Kan kalau saham itu kan naik 7%, naik 8%, 10%, 5%, paling rendah 3 tuh. Palingnya segitu. Palingan. Bitcoin itu kan alat digital, mata uang digital yang berubah digital. Dan di Al-Quran dan di lainnya itu saya belum pernah ada dengar tentang ayat mengenai itu. Kalau misalnya tidak ada ayat mengenai itu, apa itu? Dan Anda nanya apakah ini boleh, apakah ini halal dan haram? Maka jawabannya bukan haram tapi bukan juga halal, melainkan tidak boleh dan tidak boleh. Misalnya kalau ada orang yang mengatakan boleh, bolehnya karena apa? Bolehnya karena Anda harus investasi di kripto karena kayak gini. Anda itu punya kemampuan kayak gini, kemampuan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang tidak boleh, kenapa tidak boleh? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi Anda harus belajar. Karena Anda tidak suka belajar, jadi nggak boleh ngikutin ini. Kayak gitu. Jadi ada penjelasannya kenapa tidak boleh. Dan haram dan juga halal juga ada penjelasan juga. Kenapa itu bisa haram? Kenapa itu bisa halal? Kalau itu tidak ada kaitan dengan agama, maka disebutnya bukan haram dan halal, melainkan tidak boleh dan boleh. Jadi kata-kata ini diganti. Itu sangat amat beda. Tidak boleh dan haram itu beda. Tidak boleh itu kan jangan lakukan. Nah, kalau haram itu suatu perbuatan jika dilakukan akan melakukan dosa besar. Nah, kalau melakukan dosa besar, maka akan disuatukan. Jika Anda tidak tobat, maka Anda akan dapat dosa itu selamanya, gitu. Jadi ini Bitcoin itu tidak ada di alam Al-Quran, maka ini beda banget. Banyak sekali ulama-ulama yang menfatwanya. Jadi agak berbeda bagi saya kalau Anda sebut haram dan halalnya. Jadi lebih baik Anda sebutkan boleh dan tidak boleh. Saya minta ya buat ulama dan juga yang lainnya, tolong untuk kalau menfatwakan suatu hal yang sangat baru itu dicek dulu, dicoba dulu, di apa dulu ya intinya. Kalau ini misalnya tidak ada di alam Al-Quran, tidak ada yang menjelaskan tentang ini, maka otomatis ini tentang logika dan juga tentang percobaan eksperimen dan juga lainnya ya, intinya gitu. Jadi bagi saya Anda harus belajar gitu ya, belajar tentang ini, kira-kira kenapa, ini apa,
apa untungnya, apa manfaatnya Anda kayak gini dan kayak gitu. Seperti waktu dulu tuh ada namanya mesin uang atau mesin cetak uang. Para ulama setuju dan sepakat bahwa mesin uang itu haram dan sekarang jadi halal. Mesin uang itu tidak ada di Al-Quran setahu saya. Ya, setahu saya, pengetahuan saya. Maka itu penjelasannya berkaitan bukan agama melainkan tentang investasi, bukan agama. Investasi uang dan juga keuangan itu berbeda. Saya katakan berbeda. Tidak ada kaitan dengan agama kayak gitu mah. Jadi jawabannya sangat berbeda. Dan semoga agama Islam ini menjadi agama yang sangat berkembang, menerima suatu hal yang baru, karena ini perkembangan zaman sangat pesat. Dan jangan saling kayak memfaktakan asal-asalan. Ini negara yang berkembang, negara yang maju, ya, selalu maju. Ini zamannya selalu maju, intinya zamannya selalu maju. Kalau misalnya adaptasinya sangat rendah, ini sangat buruk banget ya. Bagi saya, kalau misalnya perkembangan zaman sangat maju sedangkan adaptasinya sangat rendah, ini menjadi masalah sebenarnya. Jadi masalah. Dikarenakan kalau misalnya Anda misalnya kuliah di guruan di bank, di mana bagian itu ada yang intinya lupa saya di bagian mana tuh ya. Nah, tiba-tiba pelajarannya itu nggak relevan lagi. Jadi itu sistem bank yang gini itu nggak dipakai lagi, jadi nggak relevan. Jadi Anda kuliah cuma percuma-cuma doang, buang-buang uang doang gitu. Jadi ya, kalau semisalnya dunia ini sangat berkembang zamannya, maka itu akan terjadi masalah jika Anda tidak bisa beradaptasi terhadap hal yang baru. Entar nanti ada VR. Saya yakin pasti ulama pada faktor semua. Gitu. Terusnya nanti di masa depan lagi ada yang baru lagi seperti robot, AI dan juga lainnya. AI nanti akan jadi bercanggih lagi. Nanti ada orang yang nggak ada pengetahuan tentang itu tiba-tiba memfaktakan bahwa ini haram. Saya akan ada itu. Kalau misalnya itu terkait dengan itu bukan tentang agama, melainkan jawabannya berbeda lagi. Jadi jangan Jadi jangan ada kaitan dengan agama, tidak ada gitu. Itu sangat berbeda, kecuali misalnya pacaran. Pacaran ada di surat Al-Isra ayat 32. Jangan dekati zina. Nah, pacaran itu mendekati zina. Kecuali Anda itu cuma perkenalan, terusnya Anda ke rumah orang tuanya itu boleh. Lupa saya namanya. Tapi ini itu boleh. Lupa namanya doang. Jadi ya mulai dipahami lah bahwa semuanya tidak ada kaitan dengan agama. Jadi ya nggak semuanya berkaitan tentang agama. Jawaban Anda yang tentang itu, apakah ini haram atau ini halal. Kalau misalnya itu tidak ada di dalam Al-Quran, Anda belajar terusnya kayak intinya mentafsirkan apa ini artinya, kira-kira ada larangannya enggak, terusnya Anda terlibat dalam hal ini. Nah, kalau misalnya ini tidak ada di Al-Quran dan juga tidak, kalau misalnya agama Anda itu Kristen dan tidak ada di Alkitab, maka itu jawabannya bukan yang ada di agama, bukan. Jadi jangan berkaitan dengan agama gitu, karena nggak semuanya berkaitan dengan agama.
Bitcoin itu bukan ada dikaitkan agama. Maka itu jawabannya sangat berbeda lagi. Untuk boleh atau tidak bolehnya. Bolehnya kenapa? Tidak boleh kenapa? Yang saya tadi katakan boleh investasi, dikarenakan investasi ini sangat gede. Investasi ini bisa naik kali berkali lipat, dan investasi ini cocok banget buat orang-orang yang setiap hari apa ini melihat pasar, target pasar, terusnya grafik pasar, dan juga suka analisis, belajar lebih banyak lagi tentang internet itu. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan tidak boleh, kenapa tidak boleh? Tidak boleh. Anda itu orangnya gak suka belajar, atau Anda itu gak bisa menganalisi tentang hal ini dan itu. Jadi kalau Anda mencoba ini, maka Anda akan pusing. Kasihan Anda. Terusnya dikasih tahu tidak bolehnya kenapa di sini dan ini. Jadi ya tidak semua ada kaitan dengan agama gitu, tidak ada, tidak semua ya. Jawaban ini sama jawaban ini sangat berbeda, jadi jangan satu kaitkan. Maka jawabannya bukan halal melainkan jadi tidak boleh. Kalau misalnya halal melainkan boleh gitu. Jadi mulai bisa dipahami nggak apa yang saya katakan hari ini? Walaupun sebenarnya penjelasan saya kurang dipahami juga sih, karena saya itu nggak pakai dialog. Jadi sebenarnya saya itu menjelasin agak susah sebenarnya, karena saya itu nggak pakai dialog. Kalau saya pakai dialog sih kata-katanya teratur, karena saya nggak pakai dialog jadi susah. Ya, mungkin saya akan coba pakai dialog jika saya itu semangat dalam nulis, karena saya itu harus nulis ini dan itu. Saya pernah bikin video tapi berdialog, jadi saya bikin video tapi ngeliat buku. Saya itu mengatakan ini, jadi saya katakan oh ya ini kayak gini gitu. Karena saya hari ini itu nggak terlalu suka pakai dialog gitu ya, ngomong dari pikiran, jadi agak berbelit atau susah untuk dicerna gitu. Dan kalau Anda punya pendapat tentang mengenai hal ini, ya silakan komen aja di bawah. Dan kalau Anda punya menambahkan pendapat saya, silakan aja komen di bawah. Dan terima kasih buat Anda yang udah nonton video ini. Semoga video ini jadi bermanfaat bagi sebagian orang ya. Sebagian orang, nggak semuanya, tapi sebagian orang. Jadi ya itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Dadah.